wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wassahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai menunaikan sholat wajib. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian keilmuan. Di pertemuan sebelumnya saya sempat mengutip salah satu nasihat berharga dari seorang tabi'in besar, yaitu Hasan al-Basri. Masih dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Abu Nuaim al-Asfahani. Sekarang kita akan melanjutkan, bapak-bapak semuanya. Ada satu nasihat dan mudah-mudahan nasihat ini bisa menggugah kembali keimanan kita ataupun mengoreksi yang salah dari cara beragama kita selama ini. Ada seorang tabi'in besar, sebelumnya kita mengulas nasihat Hasan al-Basri. Sebetulnya panjang, nasihat Hasan al-Basri yang termuat dalam kitab ini panjang sekali. Tapi karena waktu kita terbatas, sebisa mungkin setiap pertemuan kita mengutip satu tokoh dengan satu nasihat. Karena kitab Hilyatul Auliya itu ada sekitar 12 jilid. Supaya kita bisa mengambil hikmah dari masing-masing tokoh penting yang ada dalam kitab itu, maka setiap pertemuan insya Allah kita targetkan satu nasihat dari satu tokoh. Tokoh kali ini yang akan saya kutip nasihat berharganya adalah Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id Musayyab ini seorang tabi'in besar. Selain dikenal sebagai ahli ilmu, beliau juga dikenal sebagai ahli ibadah. Jadi ini orang soleh, Pak. Nasihat orang soleh itu biasanya langsung menusuk ke jantung keimanan kita. Kalau memang kita resapi dengan keimanan yang jernih pula. Sa'id ibn al-Musayyab disebutkan di sini kana minal mumtahanin, termasuk tabi'in yang mendapatkan ujian hidup besar. Di antara ujian para orang-orang soleh terdahulu, Pak, ujian orang soleh terdahulu itu biasanya suka ada konflik dengan penguasa pada zamannya. Mereka berfatwa, lalu fatwanya ini tidak sesuai dengan selera penguasa. Jadi ada semacam intimidasi di tengah kekuasaan yang otoriter seperti zaman dulu ya. Sa'id bin Musayyab meskipun seorang ahli ibadah, artinya kalau ahli ibadah ini tekun dalam mengamalkan amalan sunnah, sholat tahajud, duha, dan semacamnya, kira-kira begitulah. Tapi ada satu kutipan nasihatnya yang relevan buat kita para pekerja, orang-orang yang setiap hari disibukkan dengan kesibukan dunia, dalam arti positif ya. Disibukkan dengan kesibukan dunia dalam arti yang positif. Ada satu kutipan bunyinya begini. Saya tidak akan bacakan sanad hadisnya. Ada seorang namanya Ma'mar, dia nerima riwayat dari Bakar ibn Khunais. Dia berkata begini, Qultu li Sa'id ibn al-Musayyab, aku sempat bilang kepada Sa'id bin Musayyab, wa qad ra'aitu aqwaman yusallun wa yata'abbadun, dan aku menyaksikan segolongan orang yang rajin beribadah, mereka rajin sholat, rajin melakukan ritual, kira-kira begitu ya, ritual keagamaan maksudnya. Ada segolongan orang nih Pak, rajin sholat sunnah, kira-kira begitu. Terus Bakar ibn Khunais nanya kepada Sa'id, Ya Aba Muhammad, panggilan Sa'id bin Musayyab, ala tata'abbad ma'ahaula'il qaum. Aba Muhammad, apakah engkau tidak tertarik untuk beribadah bersama mereka? Mereka tuh
yang menghiasi masjid-masjid, yang melakukan amalan-amalan sunnah, baca wirid ini sekian ribu kali, baca Al-Quran sehari 5 juz, kira-kira begitu. Kamu tidak tertarik beribadah bersama mereka? Faqala Sa'id bin Musayyab dengan kebijaksanaannya tentu bilang begini jawabannya, yabna akhi, innaha laysat bi'ibadah. Sebetulnya yang dilakukan oleh mereka itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Oh, maksudnya sholat sunnah itu bukan ibadah? Enggak, maksudnya ini beliau sedang mengoreksi kesalahpahaman sebagian orang, Pak. Ada sebagian orang yang menduga bahwa ibadah itu identik dengan i'tikaf di masjid, melakukan amalan sunnah, membaca wirid A, B, C, D dan seterusnya. Kata Sa'id bin Musayyab, ini ahli ibadah yang ngomong. Kata Sa'id bin Musayyab, itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Innaha laysat bi'ibadah. Qultu lahu, aku bertanya, temannya nanya, ya terus kalau begitu ibadah itu apa? Kalau emang itu bukan ibadah, ibadah itu apa? Ini kan penting, mengoreksi cara berpikir sebagian orang yang kadang-kadang menyempitkan makna ibadah pada ritual atau bacaan atau wiridan tertentu saja. Apa ibadah itu wahai Abu Muhammad? Maksudnya Sa'id bin Musayyab. Kata Sa'id bin Musayyab, satu ibadah yang beneran itu, satu ini Pak. Orang berilmu kalau ngomong itu kadang-kadang terlihat agak sedikit aneh tapi sebetulnya benar gitu loh. Kadang-kadang nasihatnya itu begitu. Selama ini kita cenderung memahami ibadah itu dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan misalnya bersedekah dan lain-lain. Ini yang kadang-kadang orang lupakan. Ini satu ibadah yang sering orang lupakan. Kata Sa'id bin Musayyab, ibadah yang sungguhan itu pertama at-tafakkur fi amrillah. Memikirkan, merenung, belajarlah intinya. Merenungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ya merenung tentang perintah Allah kok bisa tergolong sebagai ibadah? Bukannya ibadah itu menunaikan perintah Allah, Ustadz? Iya. Menunaikan perintah Allah, Allah nyuruh kita sholat itu ibadah. Tapi beliau ingin menarik perhatian kita pada hal yang tidak kalah mendasar dari semua itu. Menunaikan perintah Allah itu ibadah. Tapi yang termasuk ibadah juga adalah berpikir, merenung, mempelajari, mencari hikmah di setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kenapa Pak? Kenapa merenungkan perintah Allah itu bisa tergolong sebagai ibadah? Soalnya begini, orang yang tahu, paham dan sadar bahwa kalau Allah memerintah, pastilah apa yang diperintahkan itu baik untuk dirinya, maslahat untuk dirinya, dan manfaatnya kembali kepada dirinya. Niscaya dia akan termotivasi. Cerdas sekali kan nasihat begini. Menunaikan sholat itu perintah Allah dan itu ibadah, jelas. Tapi kalau orang merenung Pak, saya ini sholat buat apa sebetulnya? Mungkin ada orang punya jawaban, oh sholat supaya terhindar dari neraka. Akhirnya dalam sholat tuh bayangan dia ketakutan-ketakutan aja gitu loh. Itu beda nanti sholatnya dengan orang yang setelah merenung kemudian mempelajari, oh ternyata sholat itu adalah cara kita mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sholat karena saya merasa butuh dengan ketenangan batin saya. Saya sholat karena itu kebutuhan spiritual saya. Itu beda Pak. Sholatnya orang yang betul-betul sadar dengan manfaat sholat, dengan orang yang sholat karena suruhan doang, itu beda. Jadi yang tidak kalah penting dalam beragama ini, kalau kita mau jelaskan secara lebih luas, yang tidak kalah penting dari agama ini adalah kita belajar memahami apa yang ada di balik setiap perintah ilahi. Itu juga ibadah. Jadi Bapak duduk di sini,
hanya dalam hitungan katakan 30 menit dengan Bapak baca Al-Quran, kan Bapak bisa aja pergi keluar masjid kemudian baca Al-Quran. Ini ibadah, itu ibadah. Tapi yang menarik ada kaidah dalam fikih begini bunyinya Pak. Al-muta'addi khairun minal qasir. Bahwa ibadah yang pahalanya berdampak untuk orang lain itu lebih besar ketimbang ibadah yang pahalanya buat diri kita sendiri. Ini kalau Ramadan biasanya orang terdorong untuk memperbanyak ibadah. Dan bayangan mereka ibadah di Ramadan itu yaitu baca Quran, tadarusan, i'tikaf di masjid dan seterusnya. Saya ulangi kaidahnya Pak. Dalam kaidah fikih Islam, al-muta'addi khairun minal qasir. Ibadah yang kemanfaatannya berdampak bagi orang banyak itu lebih besar pahalanya, lebih baik ketimbang ibadah yang pahalanya buat diri kita sendiri. Kalau Bapak baca Quran 1 juz setengah jam, dapat pahala ya. Tapi kalau Bapak mendengarkan majelis ilmu, ilmu ini Bapak serap, nanti diajarin sama anak, sama istri, sama teman. Pahalanya bukan cuma milik Bapak, tapi bisa ngasih ke orang, ngasih manfaat ke orang. Sebagaimana Ustaz itu jawabannya? Kalau ada dua pilihan ibadah kayak begitu, jawabannya jelas. Kalau mengikuti kaidah tadi, duduk di majelis ilmu mendengarkan pengetahuan yang bermanfaat dan pengetahuan ini bisa kita kasih ke orang, bahkan kita bisa mengoreksi cara berpikir kita sendiri, itu pahalanya lebih besar. Umroh dengan mengeluarkan uang puluhan juta, pahalanya saya dapat ya buat saya, karena saya yang beribadah. Tapi kalau Bapak dengan uang, perasaan umroh udah sekali dua kali udah cukup lah. Kalau Bapak ternyata berinisiatif untuk menggunakan uang yang harusnya buat umroh ini buat bangun sekolah, menyumbang orang-orang atau pelajar yang kurang mampu, atau membahagiakan orang yang memang perlu mendapatkan santunan, itu pahalanya, manfaatnya maksudnya, manfaat dari perbuatan ini lebih besar manfaatnya ketimbang ibadah yang tadi pahalanya buat diri sendiri. Ibadah yang manfaatnya berdampak itu lebih baik Pak. Lebih baik ketimbang ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Malam-malam ibadah, sholat sunnah. Kalau saya sholat, pahalanya buat diri saya. Tapi kalau saya membaca buku, saya menelaah kitab, saya menuntut ilmu, besoknya saya ajarin ke pelajar di sekolah atau dimanapun itu. Lebih baik mana? Menelaah kitab atau sholat sunnah? Kalau bandingannya dua itu jawabannya jelas. Ibadah yang dampak manfaatnya untuk orang lain, untuk orang banyak, itu lebih baik ketimbang ibadah yang manfaatnya buat diri sendiri. Bapak sekarang di sini kerja buat anak, buat istri 7 jam, 8 jam, bahkan mungkin lebih dari itu. Sebetulnya Bapak bisa diam di rumah baca Quran. Itu kalau 7 jam baca Quran kayaknya separuh Quran udah bisa hatam. Hatam separuh Quran. Mana yang lebih bagus Ustaz pahalanya? Baca Quran setengah Quran, kira-kira begitu, saya alokasikan waktu kerja saya buat baca Quran. Atau saya pergi ke kantor dengan niatan beribadah di kantor karena saya punya kewajiban. Ada anak, ada istri yang harus saya nafkahi. Mana yang lebih baik Pak? Ibadah yang pahalanya besar. Jawabannya tadi, al-muta'addi khairu minal qasir. Bapak duduk di kantor asalkan niatannya bagus, itu pahalanya lebih besar ketimbang meninggalkan pekerjaan wajib demi mengamalkan hal yang sunnah. Saya penting menegaskan ini karena ada orang-orang merasa dia itu perlu mendekatkan dirinya kepada Allah. Akhirnya dia merasa perlu meninggalkan pekerjaan tetapnya. Padahal pekerjaan ini diperlukan oleh keluarganya. Dengan alasan ingin dekat dengan Tuhan, ditinggalin pekerjaannya. Dia salah memahami agama. Agama yang benar itu mendorong kita menunaikan kewajiban kita di posisi kita masing-masing.
Dan pahala kalau kita beribadah, beramal, berbuat, bekerja, yang dampaknya buat orang banyak, itu lebih baik ketimbang ibadah yang pahalanya buat diri sendiri. Makanya beliau bilang, ibadah yang beneran ibadah itu pertama-tama apa katanya? Bukan cuma menunaikan perintah Allah, tapi berpikir, belajar, mencari ilmu. Tidak mungkin orang menemukan jawaban, kenapa Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat jujur? Kenapa Allah itu merintahkan kita berbakti sama orang tua? Kenapa Allah itu merintahkan kita buat puasa? Kenapa harus ada yang namanya haji, ada yang namanya zakat? Kita renungkan, dan ternyata ulama saya pada kesimpulan begini Pak. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu ini baik bagi hamba. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali larangan itu buruk dan berdampak negatif bagi hamba. Jadi yang ada dalam agama kita itu, segala yang diperintahkan itu pasti ada kemaslahatan. Segala yang dilarang itu pasti ada keburukan, pasti ada mafsadat dan kerusakan. Sekarang yang terjadi di negeri kita itu adalah bukti nyata bahwa apa yang dituntunkan oleh agama itu memang bermanfaat bagi kehidupan kita. Apa coba Pak? Larangan agama yang itu buruk seburuk-buruknya, dan dampak dari keburukan itu sekarang yang kita menelan sama-sama. Menyebarkan kebohongan. Agama itu betul-betul menjaga kehormatan manusia. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Nabi yang bilang bahwa seorang muslim itu kehormatannya lebih tinggi di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu kita muliakan, muslim sedunia memuliakan. Sekarang Nabi Muhammad bilang sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim kehormatannya itu lebih tinggi di sisi Allah ketimbang Ka'bah itu sendiri. Terus sekarang karena ada banyak orang gak paham yang beginian ini, dengan mudahnya menodai kehormatan sesama muslim, menyebarkan berita bohong, menimbulkan pada akhirnya berita bohong ini chaos di tengah masyarakat, kegaduhan, kerisuhan. Kan banyak banget Pak sekarang orang-orang yang menelan kerugian dari apa? Sebagai akibat dari tidak patuhnya kita terhadap panduan agama itu. Di zaman internet seperti sekarang, banyak sekali kerusakan-kerusakan di alam nyata ini, mula-mula dari kerusakan di dunia maya. Padahal agama melarang kita menyebarkan berita bohong, melarang kita mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu. Di tengah zaman yang penuh dengan kegamangan dan tersebarnya, jadi sekarang tuh membedakan yang benar yang salah kadang-kadang kita bingung. Al-Quran bilang wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian gak tahu. Oh tapi saya tahu Ustaz, saya dari handphone ini beritanya. Iya berita handphone. Sekarang betapa banyaknya, betapa berlimpahnya kita setiap hari ini berita-berita bohong yang masuk ke dalam gadget kita itu. Dan orang membenarkan itu. Dari pembenaran itu lahir kerusakan demi kerusakan. Agama melarang. Agama melarang karena itu buruk. Semua yang dilarang sama agama itu buruk bagi manusia. Jadi agama ini datang sebetulnya apa? Untuk kembali menyadarkan kita bahwa untuk hidup yang benar itu begini panduannya. Kalau bagi orang-orang yang suka mandang agama itu ya nggak perlu, toh pada akhirnya banyak juga katanya orang beragama yang berakhlak buruk. Ya memang orang beragama yang akhlak buruk itu sampai hari kiamat akan kita saksikan. Tapi yang salah jelas bukan agamanya, tapi karena orangnya yang gagal dalam menerjemahkan ajaran agama. Yang dilarang itu buruk untuk kita, yang diperintahkan itu baik buat kita. Kalau orang sadar sampai sini bahwa kalau Allah memerintahkan itu baik untuk dirinya, maka dia pun dengan sendirinya akan terdorong untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan. Luar biasa. Jadi merenung, berpikir, mempelajari agama. Kalau saya mau jelaskan dengan penjelasan yang lebih luas, mempelajari agama itu juga ibadah yang pahalanya tidak kalah berlimpah. Dan faktanya sekarang begini Pak, yang cukup kita sayangkan itu ada orang-orang yang dulu hidupnya gelap, kemudian dia ingin hijrah,
pas hijrah dia perbanyak tuh amal kebaikan, tapi dia lupa ngecas pengetahuan. Gak diisi dengan kajian dan keilmuan yang bermutu. Akhirnya dia merasa sebagai orang yang tercerahkan, sudah mendapatkan hidayah, gampang nyesatin orang. Gara-gara orang punya semangat keagamaan yang bagus, yang tinggi, yang menggelora, luar biasa semangat keagamaannya. Gak diimbangi dengan ilmu. Akhirnya apa? Muncullah generasi orang-orang yang baru belajar agama tiba-tiba menyalahkan ulama. Menyalahkan amalan ini, menyalahkan amalan itu. Hanya bermodalkan 1-2 potongan hadis, bahkan bukan hadis. 1-2 potongan video pendek dari gurunya yang entah dari mana belajar. Lihat malapetaka yang terjadi. Orang Islam dibuat bermusuhan. Oleh siapa? Di antaranya orang-orang yang mendahulukan semangat keagamaan tapi tidak mengimbanginya dengan spirit pengetahuan. Yang penting dan tidak kalah penting itu bukan cuma menunaikan agama, tapi belajar agama. Belajar dari sumber yang terpercaya supaya kita semakin paham bahwa kita menunaikan ibadah ini tujuannya adalah ini, Allah mewajibkan ini, hikmahnya adalah ini, dan seterusnya. Jadi kata Sa'id bin Musayyab itu ibadah. Baru saya menjelaskan satu potongan. Yang kedua apa? Orang merenungkan, belajar, melihat hikmah atau kemaslahatan di balik setiap perintah yang Allah titahkan. Yang tidak kalah penting, poin keduanya kata Sa'id bin Musayyab, wal wara' an maharimillah. Bersikap hati-hati dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi ini Pak, mengoreksi cara berpikir sebagian orang. Ada orang cara berpikirnya begini nih. Gak apalah saya korupsi sekian miliar, nanti saya haji, saya sedekah. Kan kira-kira ada orang punya mindset kayak gitu Pak. Gak apa-apa saya maling, gak apa-apa saya menzalimi orang. Saya yang penting ibadah, sholat jalan, nanti menggugurkan dosa itu. Ada tuh Pak, orang mindsetnya kayak gitu. Dia mendahulukan amal soleh, perintah Allah dia tunaikan, yang sunnah dia tunaikan, tapi yang haram-haram dia lakukan juga. Yang menggibah orang, menyebarkan berita bohong, ngambil hak milik orang lain, ngambil hak milik rakyat. Ada orang punya mindset kayak gitu. Nanti kan ada puasa, nanti kan ada lebaran, nanti dosa saya hilang itu. Oh tidak saudara, haji 50 kali sekalipun. Sejauh menyangkut hakul adami, hak sesama anak cucu Adam, kita ngambil duit milik orang. Itu walau haji 50 kali, orang yang gak memaafkan tidak akan tuntas. Allah Subhanahu wa ta'ala hubungannya dengan kita itu didasarkan pada toleransi, musamaha. Kadang-kadang kita terlena dengan kemaksiatan. Kemaksiatan ini kalau kaitannya dengan Tuhan, Allah maha memaafkan. Ghafur, Ra'uf, Rahim, Rahman, Rahim. Itu nama Allah yang sering kita sebut dalam sholat, Rahman, Rahim. Gak usah khawatir Allah tidak mengampuni. Insya Allah Allah akan mengampuni selama kita jujur. Walau dosa kita menjulang setinggi langit, kata hadis kursi, ya kan? Walau balagat dunubuka ananas sama. Seandainya dosa kamu menjulang tinggi ke langit. Sumastaghfartani, minta ampun kepadaku. Ghafartulak, aku akan ampuni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menyangkut dosa hubungan kita dengan Tuhan kita. Dosa sesama anak cucu Adam, duit triliun ditelan masuk ke dalam perut. Banyak hak orang yang kita ambil. Masya Allah. Itulah yang Nabi sebut orang yang muflis. Orang yang selama di dunia dia sholat, waktu Ramadan dia puasa, kadang dia ngasih makan orang juga, tapi dia banyak mengambil hak milik orang lain. Nanti di akhirat ditumpahkan amal kebaikan dia itu kepada orang yang dia zolimi. Dikeruk, habis sehabis-habisnya bangkrut dia. Padahal dia beramal soleh dan dia muslim. Dia muslim, beramal soleh, tapi keharaman-keharaman Allah itu dia langgar, terutama keharaman yang menyangkut sesama anak cucu Adam. Luar biasa itu dosanya. Orang kalau tahu dampak buruk dari perbuatan semacam ini, oh begitu ya Pak Ustadz, ketentuan dalam agama. Ya, saya tidak mengarang-arang, itulah agama kita. Betapa agama kita menghormati kepemilikan orang lain.
Ada orang kepemilikannya diambil, ada karyawan tidak digaji, misalnya sama atasan, 4 bulan, 5 bulan, tidak akan pernah tuntas dosa itu walau dengan sholat tahajud ribuan rakaat. Karena itu sesama anak hak cucu ada. Orang kalau punya kesadaran semacam ini pada akhirnya apa, Bapak-bapak sekalian? Dia akan jadi muslim yang lebih baik. Kesadaran semacam ini penting. Jadi yang benar, justru kata Nabi apa? Ittaqul maharim takun abadan nas. Hindari yang haram-haram, maka kalian akan menjadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu Pak, bukan cuma menunaikan yang sunnah dan wajib aja. Menjadi ahli ibadah, kunci menjadi ahli ibadah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis, ittaqul maharim. Hindari yang haram-haram, maka kalian akan menjadi ahli ibadah. Di hadis lain, Nabi pernah bilang begini. Ada seorang sahabat, saya bacakan hadisnya. Ini hadis bagus sekali. Dan berapa banyak muslim di luar sana yang keliru dalam memahami agamanya. Sekali lagi, ada sebagian orang mengira, kalau saya perbanyak amal soleh, saya maksiat nggak apa-apa lah. Nanti terhapuskan, mengentengkan perbuatan maksiat, dan kemudian memperbanyak dirinya dengan amal soleh. Ada seorang sahabat nanya sama Nabi begini Pak. Ini hadis sahih, hadis dalam sahih Muslim, hadis sahih. Seorang laki-laki bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitus salawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram, a'adkhulul jannah wa lam azid ala dzalika syai'an." Tambahannya begitu. A'adkhulul jannah? Ada orang bilang begini sama Nabi, Pak, Rasulullah, kalau seandainya aku sholat 5 waktu. 5 waktu aja. Nggak duha, nggak tahajud, nggak sholat tasbih, nggak qobliyah, nggak badiah. Udah 5 waktu aja. Sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Nggak puasa Senin, nggak puasa Kamis, apalagi puasa Daud. Karena kita nggak sempat, sibuk kerja semuanya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus wa ahlaltul halal. Aku menghalalkan yang halal. Yang halal nggak boleh dibilang haram. Yang halal dihalal. Aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Jadi kita kalau ditanya, Pak, zina hukumnya apa? Haram. Minum khamr hukumnya apa? Haram. Korupsi hukumnya apa? Haram. Mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, plus sholat 5 waktu, plus puasa Ramadan. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku nggak menambah-nambah lagi Rasulullah. Itu aja. Ya tentu kewajiban yang lain tentu udah termasuk Pak, udah include itu di dalamnya. Kalau orang yang punya kekayaan harta, dia wajib zakat, udah masuk tuh. Disebutkan sholat dan puasa mimbabil ikhtisar, itu untuk meringkas aja. Bakti kepada orang tua ya tetap harus include. Maksudnya begini, orang menunaikan kewajiban yang pokok gitu loh. Kewajiban yang pokok, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kira-kira saya masuk surga nggak Rasulullah? Kata sahabat ini. Dan aku nggak nambah-nambah amalan lain lagi. Jawaban Nabi apa coba? Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, ya kamu akan masuk surga. Jadi masuk surga itu gampang ternyata, dengan syarat belajarlah untuk mendidik diri kita menghindari yang haram. Amal-amal yang Allah wajibkan itu nggak banyak. Nah kita tunaikan yang pokok-pokok ini, terus kita menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, di samping menghindarinya tentunya. Maka kata Nabi, jaminannya adalah surga. Ada hadis Nabi lain yang seolah-olah maknanya kurang lebih sama Pak. Menunjukkan kepada kita masuk surga itu gampang sebetulnya. Masuk surga itu gampang. Kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, hadis sahih. Man yadmanuli ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku sesuatu yang di kedua dagunya. Kedua dagu itu artinya lisan. Bisa menjaga lisan sama bisa menjaga, mohon maaf, kemaluan. Ma baina rijlaihi, di antara kedua kakinya. Di antara kedua kaki yang dimaksud adalah kemaluan. Udah, jaga kemaluan, jaga lisan. Kata Nabi apa? Aku menjamin. Dijamin sama Nabi Pak. Kalau Nabi udah menjamin gak usah ragu lagi. Dijamin orang kalau bisa menjaga lisannya. Dan sekarang penyakit kita itu yaitu. Banyak orang gak bisa menjaga lisan. Bisa sih jaga lisan tapi gak bisa jaga jari. Dia main medsos, menyebarkan berita bohong,
menggibah fulan dan semacam, sama aja. Sekarang lisan kita itu ya ini, lisan kita itu handphone, lisan kita itu gadget itu. Kata Nabi, kalau orang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. Gampang banget masuk surga. Iya memang begitu. Memang Allah sejak awal pengen kita ini dikasih agama, dikasih nabi, nabinya nggak ada ulama yang melanjutkan. Memang agama ini kalau kita resapi Pak, Allah itu pengen kita masuk surga sebetulnya. Neraka itu Allah ciptakan bagi siapa? Bagi yang nggak mau aja. Nggak mau tunduk pada Tuhannya, nggak mau menunaikan kewajibannya, dia membangkang kepada Tuhannya, maunya masuk neraka. Masa Tuhan kasih surga, ya kan? Sebagai bentuk keadilan Allah, ada orang-orang yang milih neraka, dikasih neraka. Orang-orang beriman yang beriman sejak awal, berusaha taat kepada Tuhannya. Kalaupun dia kepeleset, dia langsung bertaubat, dia terus berbuat taat lagi, beristighfar, terjatuh dalam keharaman, dia bertaubat lagi, menzolimi hak orang, dia minta maaf kepada orangnya. Orang yang serius dalam beragama, memang Allah tuh pengen kita masuk surga. Dikasih amalan-amalan yang ringan. Dah, jaga lisan, jaga kemaluan, dijamin masuk surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, ila Isa, sampai jam berapa? Sawahina, jadi bak keset dakaik. 6 menit lagi Pak. Saya kutipkan lagi. Sa'id bin Musayyab nasihatnya yang lain. Tuh, tabi'in ini mewarisi ilmu dari ilmunya sahabat. Sahabat mewarisi ilmunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatnya Sa'id bin Musayyab kurang lebih sama tuh dengan sabda hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, man hafadha ala sholawatil khams. Siapa yang tekun menjaga sholat 5 waktu. Enggak susah-susah amat sholat itu. Hanya ya katakan 20 menit, mungkin 15 menit kalau kita totalkan. Antara zuhur, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat 5 waktu. Fi jamaah. Berjamaah tapi ya, kata beliau. Siapa orang yang rajin menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Kata Sa'id bin Musayyab, faqad mala al-barra wal bahra ibadah. Dia telah memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah. Betapa berharganya Pak. Ibadah yang kita tunaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau emang kita udah gak sempat ibadah-ibadah yang lain, kalau sholat duha saya udah nggak sempat, tahajud saya udah keburu capek. Kalau baca wiridan ini 100 sekian ratus saya juga udah nggak sempat. Bisanya sholat 5 waktu doang. Kata beliau, sholat 5 waktu asalkan jemaah. Itu orang kalau istiqomah menjaga itu, maka dia telah meliputi daratan dan lautan dengan ibadah. Sholat yang didasari oleh ilmu tentunya. Sholat yang didasari oleh penghayatan. Sholat yang berangkat dari kesadaran bahwa kita adalah hamba Tuhan. Sholat berjamaah yang mungkin bagi kita terlihat kok sepele banget. Sepele di mata kita. Tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu yang sangat berharga. Bahkan mungkin sebagian Bapak tahu bagaimana hadis Nabi, di antara hadis Nabi yang lain menggambarkan 2 rakaat sebelum fajar, kata Nabi dalam sebuah hadis, 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat sepele, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala justru disitulah ada pahala yang sangat besar. Karena itu mari saya mengajak diri saya sendiri, Bapak-bapak semuanya, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, bukan hanya dengan memperbanyak amalan sunnah, bukan hanya dengan memperbanyak i'tikaf di masjid, bukan hanya dengan memperbanyak wirid, tapi juga dengan memaksimalkan tugas dan kewajiban kita pada pekerjaan kita masing-masing. Karena ketika Allah menempatkan kita dalam posisi, dalam kewajiban tertentu, dalam pekerjaan tertentu, maka ibadah kita yang sesungguhnya ada dalam posisi itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.